Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan dengan NIM 1865066 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah saya, manajemen proyek teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perencanaan. Yang pertama, rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap dalam anggaran sesuai dengan lingkupan yang lebih ditentukan dari dan selesai pada waktunya. Ketiga, tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Setelah lingkup proyek ditentukan, karakter proyek selanjutnya dapat melakukan pendalaman terhadap estimasi durasi pelaksanaan dan dari masing-masing satuan kerja dan mengelompokkannya dalam work breakdown struktur atau WBS. Berikut ada perbedaan rencana proyek dan perencanaan proyek dan rencana proyek. Adalah aktivitas awal sebelum tahap implementasi atau pembangunan. Dalam hal ini belum dilakukan hal-hal teknisi terkait dengan pembangunan teknologi informasi seperti desain dan pemrograman. Ketiga, aktivitas meliputi beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase selanjutnya. Sedangkan rencana proyek itu rencana yang harus dibuat dalam perencanaan proyek, yang merupakan salah satu hasil dari aktivitas perencanaan proyek. Berikut ada rencana-rencana yang harus disiapkan dalam perencanaan proyek. Rencana proyek pertama, rencana proyek, 2, rencana sumber daya, 3, rencana keuangan, 4, rencana kualitas, 4, rencana resiko, 5, rencana penerimaan, 6, rencana komunikasi, 7, rencana pengadaan. Rencana proyek atau work baseline WBS adalah penguraian proyek secara detail menjadi aktivitas urutannya di mana setiap aktivitas ini akan dilokasi kepada pelaksanaan masing-masing. Sebuah proyek yang merupakan sebuah pekerjaan besar akan dibagi-bagi menjadi teks yang lebih kecil. Setiap teks kemudian dialokasikan pelaksanaan kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karakter proyek adalah pedoman yang dan dasar bagi pelaksanaan proyek mulai dari fase perencanaan sampai ke fase-fase berikutnya. Selanjutnya yang harus ditentukan dalam pekerjaan proyek akan diuraikan dengan menggunakan metode WBS. Setiap proyek teknologi informasi memiliki metode khusus mulai dari awal pembangunan sampai produk selesai yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem development life atau SDLC. WBS berbentuk struktur pohon yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proyek, biasanya WBS dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai lalu membaginya menjadi komponen-komponen yang dapat diolah dalam hal ukuran, durasi, dan penanggung jawab. Berikut ada estimasi. Estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai kesepakatan sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan potensi sebagai manajemen proyek.
Dalam proyek yang dikerjakan bagi pihak ketiga, estimasi juga menentukan pilihan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang pada akhirnya menentukan nilai penjualan proyek sehingga hal ini menentukan probabilitas proyek. Berarti ada struktur faktor dalam penyusunan struktur organisasi proyek. Spesialisasinya dalam melaksanakan WBS proyek besar akan terurai menjadi teks dan setiap teks ini akan dilaksanakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terspesialisasi. Spesialisasi ini selain dari sisi fungsi fungsionalitas teks juga dinilai dari sisi pelaksanaannya. Berikut ada koordinasi. Meskipun melaksanakan masing-masing teks yang terspesialisasi juga harus terkoordinasi dengan baik. Berikut ada struktur organisasinya, bisa dilihat sendiri seperti ini. Berikut ada rencana keuangan. Setiap proyek pasti memerlukan dukungan keuangan baik untuk kepentingan keuangan internal perusahaan maupun proyek milik klien. Salah satu batasan klien dalam proyek adalah biaya yang dibatasi oleh anggaran yang telah ditentukan. Sudah rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk yang mana yang ditentukan dalam karakter proyek. Produk ini harus memenuhi karakter kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Selain dari sisi kualitas, juga kualitas dalam proses pelaksanaan proyek, di mana batasan-batasan tetap terjaga sehingga semuanya tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Berikut ada rencana risiko. Penyusunan rencana risiko adalah langkah untuk mengantisipasi risiko yang sudah teridentifikasi sebelum rencana risiko meliputi daftar semua risiko yang telah didefinisikan urutan risiko yang berdasarkan untuk kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan dampak mungkin ditimbulkan bagi apabila risiko itu terjadi. Urutan risiko berdasarkan prioritas penilaiannya, tindakan harus dipersiapkan untuk mengurangi dampak yang merugikan. Rencana penerimaan. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari klien head produk dari proyek sudah sesuai dengan kriteria kualitas yang disepakati dan berdasarkan batasan-batasan proyek. Waktu penyelesaian ruang lingkup proyek dan biaya yang digunakan. Rencana proyek. Semua kriteria standar penerimaan terdapat produk ditentukan oleh klien. Penjelasan mengenai berapa produk akan ditujukan untuk kemudian yang ditemukan sebelumnya. Daftar dari milestones yang harus dicapai dari produk yang harus dihasilkan dari keseluruhan proyek. Proses untuk mendapatkan penerimaan dari klien terhadap produk yang telah dihasilkan. Rencana komunikasi. Rencana berisi informasi yang harus disampaikan proyek yang agar mereka tetap mendapatkan status dari proyek yang sedang dihasilkan. Dengan informasi tersebut dan mulai didapatkan maka menghindari kesalahan paham antara masing-masing pihak dan bentuk definisi seperti karena setiap orang akan merasa dilibatkan dalam proyek. Rencana penggandaan. Setiap rencana penggandaan akan dibeli dari vendor termasuk deskripsi detail dan signifikas teknik. Rencana proyek diperlukan sebagai hardware alat-alat khusus atau juga jasa tertentu baik untuk menunjang kelancaran proyek maupun merupakan bagian produk. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.